عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kemudian semoga salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah mereka dengan sebaik-baiknya ila yaumil qiyamah. Nah, ibu-ibu sekalian, para ummahat an-nisa yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya, memberkahi kita dan merahmati kita. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita mengenai sifat-sifat istri salihah, yang mana panduan kita pada materi ini adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Buku ini cukup ringkas, namun untuk menjelaskannya kita membutuhkan waktu yang ternyata tidak sebentar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya untuk mengambil faidah yang sangat banyak insyaallah dari buku ini. Amin Allahumma amin. Para umat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang kaidah pertama untuk menjadi orang yang baik, atau di sini adalah istri yang salihah atau wanita yang salihah secara umum. Kaidah yang pertama kemarin ada di halaman berapa Bu ya? Di halaman 12. Di halaman 12 itu ada kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama ini poinnya ada dua. Kaidah yang pertama poinnya ada dua. Poin yang pertama bahwasannya an-salaha la yunalu illa bi amrayni. Kaidah yang pertama bahwasannya kebaikan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan dua perkara. Ya, jadi kaidah yang pertama ini ada dua poin. Poin yang pertama adalah taufiqullahi azza wa jalla, taufiqullahi jalla wa ala wa hidayatuhu wa aunuhu wa taisiruhu wa tasdiruhu. Kemarin sudah kita baca, yaitu untuk mendapatkan menjadi orang yang baik kita perlu yang pertama adalah taufik dari Allah, kemudahan dari Allah. Maka untuk menjadi istri yang salihah itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengandalkan perasaan kita, hati kita, mengandalkan kekuatan kita. Kita merasa, wah saya pasti bisa jadi istri yang salihah. Tapi ternyata ketika diuji dengan masalah-masalah kecil, dengan barang-barang kecil, keluar sifat aslinya. Yang tadinya pengen berusaha jadi salihah, ya karena dia merasa bisa menjadi salihah apapun yang terjadi tanpa minta bantuan sama Allah. Ternyata akhirnya ketika diuji dengan hal-hal kecil, dia mulai menjadi istri yang gampang marah, yang durhaka, yang kemudian sifat-sifat buruknya terlihat. Ya, dengan ujian-ujian kecil dari Allah, belum lagi ujian-ujian yang besarnya. Di sini ada sebuah ayat mengingatkan kita, may yahdihillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ya.
Sedangkan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita bisa temukan orang yang bisa memberinya petunjuk kalau sudah ditakdirkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayatu biyadih, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Was-salahu biyadih, dan perbaikan itu juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wat-taufiqu biyadih, dan taufik juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sya'allahu kana, apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah bisa terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan kuasa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Itu poin yang pertama dari kaidah yang pertama. Kemudian poin yang kedua dari kaidah yang pertama ini, bahwasannya ya, untuk mendapatkan menjadi wanita yang baik itu perlu sa'yul insan, perlu usaha dari manusia itu sendiri. Wa badluhu juhdahu, dan juga ketika dia mengerahkan kemampuannya, wa wus'ahu, dan kekuatannya, fi nailis salahi wa talabihi, untuk bisa mendapatkan perbaikan dan untuk mencari perbaikan tadi, ya, dan menempuh sebab-sebabnya dan menggunakan segala macam sarana untuk kemudian kita bisa menjadi wanita yang salihah. Ya, seperti hadirnya ummahat di sini, ada yang rumahnya jauh, ada yang dekat tapi terhalang jalan misalnya, ya, atau mungkin agak kecapean, ya. Tapi dalam rangka kita untuk bisa menjadi wanita yang baik, mengadakan perbaikan untuk diri kita sendiri, kita semuanya berusaha. Kita kemudian membeli bukunya, menyiapkan pena, menyiapkan pensil, mendengarkan kajian, ya, dan berusaha untuk mempraktekkan. Nah, semua itu sangat-sangat dibutuhkan, ya, yaitu usaha-usaha kita yang seperti itu sangat dibutuhkan. Tidak cukup hanya doa. Nah, tak menjadi solehah, tak ndongo wae lah, ya, tak ndongo terus tapi tidak pernah berusaha untuk kemudian meniti jalan-jalan menjadi istri yang salihah. Kemudian di bawahnya ada tulisan waqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan baina hadainil amraini, di antara dua perkara ini, fi qaulihi, dalam sabdanya alaihi salatu wassalam, fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, ya, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, pada hal-hal yang bermanfaat bagimu, ya, bermanfaat bagimu di dunia maupun di akhirat, dalam hal-hal ibadah maupun hal dunia yang kiranya bermanfaat, maka hendaklah kita tetap bersemangat. Ya, apalagi sebagian daripada hal-hal yang duniawi, apabila kita niatkan untuk akhirat, maka nilainya juga adalah nilai akhirat nantinya. Ya. Kita ngepel rumah, ya, dalam rangka supaya suami kita betah, anak-anak betah main di rumah. Ya, semua itu insya Allah berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus bersemangat, ya, untuk membersihkan rumah. Jangan cuman semangatnya itu hal-hal yang dianggap sebagai ibadah yang mahdhah saja, sholat, terus habis itu semangat kemudian membaca Al-Quran saja. Itu kita wajib untuk semangat membaca Al-Quran, sholat, ya. Jangan sampai sholatnya ditunda-tunda, diakhirkan sampai mau habis waktunya baru bangun, malas-malasan pula bangunnya, ya. Tapi dalam hal-hal duniawi juga, menata rumah kita, ya, kemudian ngecat rumah kalau misalnya memang diperlukan, juga kita harus semangat, ya, membersihkan rumput juga harus semangat, ya, dan lain sebagainya. Ihris ala ma yanfa'uka bi badlil asbabin nafi'ah wal wasailil mufidah, ya, bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat bagimu dengan mengerahkan sebab-sebab yang bermanfaat, wal wasail al mufidah, dan juga ini suaranya mati ya. Halo? Mati audionya?
Ya, saya tak duduk di dekat pintu dulu ya. Pindah dulu. Di sini dengar ya suaranya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Ihris. Ini masih di halaman 12 yang paling terakhir tadi ya. Yang paling bawah. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah pada hal-hal yang bermanfaat bagimu. Bibadlil asbab, dengan apa bersemangat itu? Contoh-contohnya ya, bukti bersemangat dengan mengerahkan segala sebab-sebab yang bermanfaat. Wal wasail al mufidah, dan juga sarana-sarana yang bermanfaat, yang dengannya allati, yang yunalu biha, didapatkan dengannya as-salah, perbaikan dan kebaikan. Wa tatahaqqaqu min khilaliha al hidayatu, dan juga dapat terrealisasikan, tatahaqqaqu min khilaliha, ya, dengan perantaraan hal-hal tadi itu al-hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sebab-sebab dan juga sarana yang bisa mengantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk mendapatkannya. Karena ya, memang yang namanya hidayah itu perlu untuk dijemput. Ya, namanya hidayah itu perlu untuk kita usahakan. Ya. Memang ada orang-orang yang mereka ya sehari-harinya itu berbuat hal-hal yang buruk, ya, yang tidak baik. Ya, tapi kemudian Allah berikan hidayah kepada dia, ya, tapi ya tidak semua orang itu bisa mendapatkan seperti itu. Ya, karena hidayah itu di tangan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Artinya nggak semuanya terus ucuk-ucuk ya tiba-tiba dikasih petunjuk untuk jadi istri yang solihah ya, tanpa dia perlu belajar, tanpa dia perlu usaha. Ya, memang ada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tadinya dia sehari-harinya tidak pernah berusaha, tidak pernah meniti jalan-jalan untuk menjadi orang yang baik, ya. Tapi kemudian Allah inginkan kebaikan bagi dia, Allah tunjukkan dia kebaikan-kebaikan dan jalan yang benar. Tapi tidak semua orang seperti itu, karena hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja, ya. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja. Seperti misalnya dahulu ada cerita dari seorang tabi'in namanya Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau ini sehari-harinya nyamun, kerjanya itu begal orang gitu ya. Dari seorang perampok, penyamun, ya. Lah kok tiba-tiba dia nggak pernah berpikir untuk mendapatkan hidayah, nggak pernah berusaha, tapi karena sehari-harinya dia orang yang jahat gitu ya bahasa kita. Namun ternyata Allah kehendaki hidayah bagi dia. Suatu hari dia naik ke tembok untuk menemui kekasihnya. Ya, kalau zaman dahulu itu kan rumah itu kebanyakan tuh dempet-dempet terbuat dari susunan bata-bata. Ya, nanti dilem pakai tanah. Ya. Beliau manjat, kok tiba-tiba terdengar ada suara orang baca Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk tunduk kepada Allah. Mau sampai kapan kamu itu kok jahat terus, wahai Fudail? Seakan-akan dia ya ditegur seperti itu sama Allah. Maka ketika itu dia menjawab, al-ana ya Rabb. Sekarang ya Allah, sekarang saya mau tobat. Sekarang saya mau tunduk kepada Engkau. Tiba-tiba dia yang tadinya kerjanya sehari-hari jadi penyamun, ya tiba-tiba dia kemudian mulai belajar untuk menjadi orang yang soleh. Akhirnya menuntut ilmu, kemudian menjadi salah seorang pembesar ulama dari kalangan tabi'in, Imam Al-Fudail bin Iyad. Ya. Padahal sehari-harinya dia nggak pernah berusaha untuk menjemput hidayah seakan-akan, karena dia menjadi seorang penyamun, tiba-tiba ya dapat hidayah dari Allah. Tapi nggak semua orang seperti itu, ya nggak semua orang seperti itu. Ya, kemudian kita nanti nunggu nantilah nunggu dikasih hidayah sama Allah baru saya mau berjilbab.
Nunggu saya dikasih hidayah sama Allah, baru saya nanti, pasti kalau Allah udah kasih hidayah, saya nanti akan jadi istri yang salihah kok. Tenang saja suamiku. Ya. Kalau saya sekarang cerewet, suka marah-marah, ya berarti saya belum dikasih hidayah sama Allah loh. Selama ini jangan-jangan Allah sudah memberikan tanda-tanda hidayah kepada kamu, kepada engkau, tapi engkau tidak berusaha untuk menjemputnya, untuk menyambutnya. Buktinya apa? Kita sudah dikasih hidayah. Ketika ada berita tentang undangan kajian, oh ini ada undangan kajian, nah itu tanda-tanda bahwasanya Allah inginkan hidayah bagi kita. Ya. Ketika dinasehatin suaminya, itu juga adalah tanda-tanda adanya hidayah dari Allah. Allah inginkan kebaikan bagi kita. Tinggal bagaimana kita merespon, tinggal bagaimana kita berusaha untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, sekarang halaman 14, ya kita lanjutkan sedikit. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Maksudnya adalah kun muta'ammidan alaih, yang bersandarlah kepadanya, mutawakkilan alaih, bertawakal kepadanya. Nah, ini kita perlu untuk bertawakal. Kita sudah berusaha, ya, kemudian hasilnya bagaimana? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usaha kita adalah usaha, namun bagaimanapun hasilnya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, insya Allah semua langkah-langkah kita ketika kita berusaha untuk menjadi wanita yang baik akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, ya, semuanya akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar kita ya pura-pura senyum padahal kita lagi sakit perut di depan suaminya, ya pura-pura senyum, ya. Demi apa? Supaya suaminya bisa melihat keindahan dari wajah kita. Semua akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usaha, yang penting sudah usaha, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Taliban aunahu, meminta tolong kepadanya, sa'ilan lahu, berdoa kepadanya, ayyuwaffiqaki, untuk agar Allah memberikan taufik kepada engkau, wa ayyusaddidaki, agar Allah meluruskan jalan engkau, wa ayyuthabbitaki, dan agar Allah mengokohkan langkah engkau, wa ayyakuna aunan laki, dan agar Allah menjadi penolongmu ala salah, dalam meraih kebaikan-kebaikan, wal istiqamah, dan untuk selalu beristiqamah. Fa hadhihi qaidatun fil bab, inilah dia kaidah yang ada dalam bab ini. Inilah dia kaidah yang ada dalam bab yang kita bahas ini. Ini kaidah yang pertama, ada 2 poin. Saya ingatkan, poin yang pertama adalah bahwasanya kesolehan diperoleh dengan taufik dari Allah dan juga usaha kita semua. Kemudian kita akan masuk pada hari ini di halaman 14, itu ada poin yang kedua. Bukan poin ya, tapi kaidah yang kedua. Ini masuk ke kaidah yang kedua. Siap-siap Bu ya, yang mau nulis, yang mau nyatet, silahkan dipersiapkan. Wa qaidatun ukhra. Wa qaidatun ukhra artinya dan kaidah yang lain. La budda, yang harus, minat tambihi 'alaiha, yang harus diperhatikan, ala wahia, yaitu, ya, dan kaidah lainnya, maksudnya ini adalah kaidah yang kedua. Ya. Yang harus diperhatikan adalah yaitu anna, bahwasanya mamba salahi, mamba artinya sumber kebaikan, sumber salah, sumber kebaikan, kesolehan, perbaikan, wa asla ma'rifatihi, dan juga pangkal pengetahuan tentangnya. Asal itu adalah pangkalnya, ma'rifah untuk mengetahuinya, asal untuk mengetahuinya, ya, pangkal pengetahuannya. Wasabil ad-dirayati bihi, dan sabil jalan, ad-dirayah untuk mempelajarinya, dan jalan untuk mempelajarinya. Wal hidayah ilaihi, dan jalan untuk mendapatkan hidayah kepadanya. Huwa, ya, hidayah menuju kebaikan tadi adalah Kitabullahi wa sunnatu nabihi sallallahu alaihi wasallam.
kitabullah, kitab Allah, wa sunnatu nabihi, dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi ya, bahwasannya sumber kebaikan dan pangkal untuk mengetahui kebaikan tersebut dan jalan untuk mempelajarinya dan jalan untuk menuju kepadanya adalah kitab Allah dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dulu. Fakana wajiban, maka wajib, wa muta'akkidan, dan sungguh-sungguh harus ditekankan, ala kulli mudzakirin, bagi setiap mudzakir. Ya, mudzakir itu artinya orang yang mengingatkan. Maksudnya di sini adalah dai ataupun bapak yang sedang mengingatkan atau ibu yang sedang mengingatkan. Ya, mudzakir namanya. Wajib bagi setiap orang yang berusaha untuk mengingatkan bis salahi, dengan kebaikan, wal islahi, dan perbaikan, da'iyan ilaihi, dan juga bagi para da'i yang menyeru kepadanya, ayyakuna mu'awwilan fi dhalika kullihi ala kitabillahi azza wa jalla, ya, agar mengembalikan dan juga menyandarkan dalam segala hal tadi, dalam hal mengingatkan kebaikan dan perbaikan tadi itu, sandarannya adalah kitabullah azza wa jalla wa sunnatu rasulihil karim alaihi salatu wassalam, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya mudah Bu ya. Intinya bahwasanya ya, sumber kebaikan ya, dan juga jalan kebaikan, jalan menuju kebaikan itu adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadikan patokan kebaikan, patokan kesalihan itu selain daripada Al-Quran dan sunnah. Ya, jadi ciri-ciri wanita solehah itu bagaimana? Ya, kalau ciri-ciri wanita solehah bagi orang barat ya beda. Ya, mereka standarnya wanita solehah itu yang penting ya dia bisa sama-sama menjadi partner bagi suaminya dalam mencari uang. Yang laki-laki cari uang, yang perempuan bisa cari uang juga, ya seakan-akan itu sudah cukup. Ya, kemudian melayani suaminya misalnya. Ya, suaminya juga nggak ada bahasa-bahasa seperti dalam dalam hadis kita bahwasanya seorang wanita wajib mentaati suaminya ketika suaminya menginginkan untuk berhubungan misalnya, walaupun dia sedang berada di atas ontanya ataupun walaupun dia berada di tungkunya ya, tapi dalam hal ini ya suami juga harus pengertian ya. Jangan sampai nanti ditinggal terus kosong. Bagi orang-orang yang non muslim ya, atau mungkin orang-orang barat ya, mereka standarnya tidak ada hal-hal seperti itu. Mereka bahkan mengizinkan, membiarkan istrinya kemudian auratnya dilihat oleh orang lain. Ya, yang penting statusnya mereka sudah menikah. Ya, yang penting walaupun mereka berjalan gandengan sama teman-temannya yang laki-laki, ya ngobrol bareng, ikhtilat bareng. Ya. Yang penting ketika ditanya sama suaminya dia jawab itu siapa? Itu adalah cuman teman. Oh, cuman teman. Ya sudah. Kalau kita dalam Islam tidak bisa seperti itu. Wanita bisa bergaul bebas dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Tidak diperbolehkan. Wanita kemudian membiarkan wajahnya untuk dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kemolekan tubuhnya kemudian dinikmati oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi tidak diperbolehkan yang model-model semacam itu. Ya, sedangkan bagi orang-orang lain ya yang mungkin patokan mereka bukan Al-Quran dan Sunnah, ya, hampir tidak ada peraturan-peraturan yang seperti itu. Maka standar kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Supaya apa? Supaya kita tidak berlebihan dan juga tidak kurang dalam menerapkan kesolihan bagi seorang wanita. Ya, maka di sini patokan kita, ya nanti akan disebutkan bahwasanya di antara sifat-sifat wanita soleh itu adalah begini dan begitu. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Quran disebutkan begini dan begitu. Dalilnya apa? Dalilnya dalam sunnah disebutkan begini dan begitu. Jadi semuanya kita berdasarkan dalil. Karena berakhlak mulia, menjadi wanita solihah itu adalah perintah agama. Dan agama kita ini dasarnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammal Quran, adapun dalil dari Al-Quran, fayaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang aqwam. Aqwam artinya lurus. Wa amma sunnah, sedangkan sunnah, wa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fayaqul, beliau mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian, ma, sesuatu, in tamassaktum bihi, apabila kalian tamassaktum, berpegang teguh, bihi, dengannya, lan tadillu, tidak akan pernah kalian sesat. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah, dan sunnati, dan sunnahku. Saya ulangi, taraktu fikum, aku telah tinggalkan untuk kalian, pada kalian, di antara kalian, ma, sesuatu, in tamassaktum bihi, bila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu, kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahku, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, silakan dibuka kemudian halaman 16. Halaman 16-nya, fa mawdu'una, maka tema kita, maudhu' artinya tema. Nah, kita. Fa mawdu'una, maka tema kita, ma'asyiral ikhwatil kiram, wahai saudara-saudariku yang mulia, huwa, ya, maka judul pembahasan kita adalah sifatuz zaujatis salihah, sifat-sifat istri yang salihah, ala dau'i, di bawah naungan kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan kitab Allah dan sunnahnya. Jadi standarnya kesolehan itu, ya, standar kesolehan adalah bukan majalah, ya, bukan majalah. Oh, wanita yang cantik yang soleh itu ternyata begini. Bukan juga sinetron. Oh, wanita yang cantik soleh itu berarti harusnya begini begitu, ya. Ataupun apa sekarang ini, ya, channel-channel YouTube itu, ya. Ya, jadi kita itu, ya, untuk menjadi wanita yang baik untuk suami kita itu kita harus begini, apa, gimana bahasanya, sista gitu, ya. Ya, tadi standar kita adalah Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawahnya, wa alaihi fa inna kulla, itu nggak usah diterjemahkan, nggak apa-apa. Maka dari itu, tadi terjemahannya, ya, fa inna kulla sifatin, maka sesungguhnya kulla sifat, setiap sifat, satati ma'ana, satati yang akan datang, ma'ana bersama kita, fi hadhil kalimah, dalam tulisan ini, satati makrunatan, akan datang makrunatan, dengan disertai bidaliliha, dalil-dalilnya, madmumatan ila mustanadiha, madmunatan, digabung, ila mustanadiha, dengan sumbernya, min kitabillah, dari kitab Allah, atau min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Jadi itu intinya. Jadi kita ingatkan lagi kaidah yang pertama tadi, bahwasanya kebaikan itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan 2 poin. Yang pertama taufik dari Allah, yang kedua usaha dari kita. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasanya kebaikan itu sumbernya dan jalannya adalah kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini sebenarnya ada satu lagi yang tidak tertulis di bukunya ibu-ibu sekalian ya. Kayaknya keselip ini dari kitab yang aslinya. Kalau kitab aslinya itu ada 3 kaidahnya, ada kaidah lagi. Ini saya bacakan saja. Ibu-ibu kalau mau menyimak poinnya silahkan disimak. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga saya bacakan. Itu nggak ada di bukunya ibu-ibu ya. Silahkan bisa ditulis di sampingnya. Itu kan ada ruang kosong bisa untuk nulis. Ya, nunggu motornya lewat. Saya bacakan wa qaidatun tsalitsah, dan kaidah yang ketiga. Wahia asasun tubna alaihi jami'ut ta'at, yang mana kaidah ini merupakan fondasi yang dibangun di atasnya segala macam ketaatan. Kaidah yang ketiga ini adalah fondasi yang dibangun di atasnya segala macam ketaatan. Tuqamu alaihi jami'ul fadail, yang didirikan di atasnya seluruh sifat-sifat kemuliaan, wal kamalat, dan kesempurnaan, saya ulangi lagi kaidah yang ketiga, yang mana kaidah ini adalah fondasi yang dibangun di atasnya segala bentuk ketaatan dan didirikan di atasnya seluruh sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Ala wahiyah, yaitu tahqiqu taqwallahi ta'ala, merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketiga yaitu merealisasikan, mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting ya. Namanya pondasi. Pondasi itu ketika dia kuat, maka bangunan di atasnya setinggi apapun insya Allah akan tetap kuat, tetap kokoh. Maka ini harus kita perhatikan. Ini adalah pondasi daripada seluruh sifat kebaikan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha usul fadail, maka sesungguhnya ketakwaan adalah ini usul fadail. Inti daripada seluruh sifat keutamaan. Wa manba'ul khairat, dan sumber dari seluruh kebaikan. Wa qiwamus sa'adati fid dunya wal akhirah, dan merupakan tiang daripada kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi ketakwaan itu adalah tiang kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semuanya manusia, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Para ulama menjelaskan di sini makhrajan, jalan keluar. Ya, jalan keluar ini umum. Jalan keluar dari masalah apa saja. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah politik, ya, masalah apa saja, semuanya solusinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan dulu. Wal wajibu 'alal muslimati, dan wajib bagi setiap muslimah an ta'iyya, ya, agar mereka ta'iyya, sadar. Ini harus sadar ya. Ibu-ibu semuanya harus siap-siap sadar. Anna luzumah, bahwasannya konsistensi dia li adabis syariati, pada adab-adab syariah, adab-adab dalam agama kita, wa tahalliha, dan bahwasannya usaha dia untuk menghiasi diri. Menghiasi diri dengan apa? Bis sifatil fadilah, dengan sifat-sifat yang mulia. Qurbatun minal qurab, adalah merupakan qurbah. Qurbah artinya ibadah, ya. Merupakan ibadah, ya. Ini harus kita sadari bahwasannya ketika kita berusaha untuk konsisten dengan adab-adab syariah, dan ketika kita berusaha menghiasi diri dengan akhlak-akhlak mulia, itu semuanya adalah ibadah. Jangan dikira ibadah itu cuman ya sholat, puasa, ya, kemudian membaca Al-Quran, sholat malam, zikir. Bukan. Ya, bahkan ketika kita berusaha untuk memaksa senyum kepada suaminya, itu adalah ibadah. Untuk menahan amarah kepada suaminya, itu juga ibadah. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia itu adalah ibadah. Ya. Ketika kita berusaha untuk lemah lembut terhadap suaminya adalah ibadah. Ketika kita mencontohkan adab-adab terhadap anak kita, itu semuanya adalah ibadah. Semuanya. Jadi akhlak yang baik itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, ya, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ketika seorang wanita, seorang istri berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, maka sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menyempurnakan keimanannya. Akhlak ini akhlak mencakup semuanya, ya. Akhlak kepada siapa saja. Akhlak kepada suami, ya. Akhlak kepada anak-anaknya, akhlak kepada ibunya, akhlak kepada tetangganya, ya. Jadi ya, akhlak sama tetangga, ya, itu juga harus kita jaga. Ya, ketika kita berusaha untuk tidak mengganggu tetangga kita, ketika kita tidak berusaha untuk mengganggu tetangga kita, itu juga adalah ibadah. Ya. Apalagi kalau misalnya kita terus bisa membuat mereka nyaman dengan kita, misalnya ya kalau misalnya kita punya masakan yang enak, ya kira-kiranya kalau tetangga kita jarang makan, ya kita kasih, ya dianterin. Kalau memang nggak bisa ngasih, ya setidaknya jangan sampai kita mengganggu mereka. Jangan sampai tetangganya sudah lagi sakit, kemudian kita nyetel, ya, nyetel dangdutan nggak mungkin ya kayaknya. Nyetel murotal lah ya, nyetel murotal kenceng-kenceng. Ya, ketika dikasih tahu, Mbak itu tetangganya lagi sakit, ya mau dipelanin. Nah, jawabnya apa? Jawabnya ya biar sekalian diruqyah, nah gitu ya. Nah, nggak boleh ya, mengganggu, ya mengganggu. Nggak boleh seperti itu. Nah, maka ketika kita berusaha untuk menahan diri, nggak mengganggu tetangga kita, itu juga semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menahan diri untuk tidak ngomel-ngomel nggak jelas sama anak-anak kita, ya misalnya anak-anak kesalahannya sedikit kecil, ya sudah kita nasihati mereka dengan baik, jangan sampai kita menunjukkan amarah, karena apabila kita menunjukkan amarah, makanya memerah, kemudian nanti mukul mereka, itu sedang mencontohkan akhlak yang kurang baik terhadap anak-anak kita. Ya.
Maka ketika kita berusaha untuk bersabar, lihat tingkah laku anak kita, lihat tingkah laku suami kita, lihat tingkah laku orang tua kita, mertua kita, ketika kita berusaha bersabar, menahan emosi, ya, berusaha untuk tetap tersenyum, berusaha untuk tetap menunjukkan penghargaan, itu semuanya berarti sedang menyempurnakan keimanan kita. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqa." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai dan paling dekat rumahnya nanti di hari kiamat denganku, tempat duduknya denganku nanti di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang dia jarang banget sholat malam, jarang baca Al-Quran, ya, jarang banget puasa, tapi dia derajatnya mengalahkan orang yang suka sholat malam, orang yang suka berpuasa, orang yang suka membaca Al-Quran. Siapa itu wahai Rasulullah? Dia adalah orang yang berusaha selalu memperbaiki akhlaknya. Memperbaiki akhlak ternyata pahalanya besar ya. Mengalahkan orang sholat malam, puasa, baca Quran. Iya, karena nggak mudah. Ya, memperbaiki akhlak itu tidak mudah. Susahnya orang jamak Bu ya. Karena akan banyak ujian-ujiannya. Ujiannya. Oh, aku sudah berusaha baik lu sama dia, tapi dia kok kayak gitu ya sama aku. Udahlah, aku besok nggak mau baik lagi. Ya. Sama suaminya. Ya. Padahal aku tuh sudah berusaha. Apa kalau sama suaminya ya? Lah aku udah berusaha baik supaya suaranya nggak kenceng-kenceng. Lah kamunya masa tetap bikin ngeselin aja. Ya, suaminya juga nanti gantian loh. Ya, aku juga sudah berusaha, lah kamunya malah kayak gitu. Nah, akhirnya tuduh-tuduhan. Ya, tuh kan kamu, nggak selesai-selesai. Ya. Bahkan makanya ini diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di antara ciri khas wanita yang solehah itu, ya, ketika suaminya marah, maka istri yang soleh itu akan mengadem-ademkan suaminya, meletakkan tangannya di dada suaminya, ya di dada Bu ya, jangan di kepala. Di dadanya suaminya, dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum engkau memaafkan aku, wahai suamiku. Yang salah siapa ya Rasulullah? Baik itu yang salah suaminya mau yang salah kamu, tetap kamu harus ngalah. Ya, karena suami namanya laki-laki itu biasanya emang susah untuk bisa ngalah ya. Kalau misalnya ada laki-laki kok ngalahan, ya berarti ibu-ibu harus banyak-banyak bersyukur. Ya, harus banyak-banyak bersyukur punya suami yang seperti itu. Karena namanya suami itu egonya tinggi. Ya, egonya tinggi. Ya. Mereka jangan sampai suami sudah egonya tinggi, perempuannya lebih tinggi pula egonya ya. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya nanti nggak ada yang maaf-maafan, nggak ada yang kalem-kaleman, semuanya saling menyalahkan. Ya, itu karena memang namanya akhlak yang mulia itu, akhlak mulia itu kan banyak ya. Bersabar, kemudian berusaha tersenyum, berusaha untuk tidak mudah marah, berusaha untuk membantu sesama, berusaha untuk mendidik anak dengan baik, ya, melayani suami dengan baik, menaati perintahnya dalam hal-hal yang baik, dan jangan sampai melanggar aturan-aturan suaminya. Itu semuanya adalah diantara bentuk akhlak-akhlak yang mulia, dan semuanya itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu semuanya merupakan qurbah, merupakan ibadah, yang mana wanita ketika berusaha untuk melakukan semua itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan sekalipun wanita ini banyak sekali dia sholat malam, sering baca Quran ya, dan lain sebagainya, tapi karena suaminya kok ngelawan, sama suaminya akhlaknya nggak baik, ya bisa jadi orang yang seperti ini ya malah pahalanya banyak yang kalah sama dosa-dosanya nanti. Ya. Apalagi sudah sholat malamnya nggak pernah, baca Qurannya juga jarang-jarang, ya sedekahnya juga malas-malasan, ya. Sama suaminya kok bentaan, nyelatunan apa bener ya, nyelatunan ya, ya guys, padahal suaminya baru ngapain, ya cuman
hal-hal yang ringan kok marahnya sampai sepanjang jalan ya. Nah, maka yang seperti ini kita harus hati-hati ya, harus berhati-hati karena ini semuanya adalah dalam rangka untuk takwa. Takwa tadi artinya apa Bu ya? Jangan-jangan kita ngomongin takwa nanti nggak tahu artinya. Siapa yang ingat makna takwa? Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah terus menjauhi larangan-larangan. Ya, takwa itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Ya, makanya makin berakhlak dia semakin bertakwa, makin bertakwa maka dia akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebenarnya orang yang berakhlak mulia, yang berusaha berakhlak mulia, kalau dia berakhlak mulia berarti konsekuensinya dia berusaha untuk menjauhi akhlak-akhlak yang tercela. Berarti sebenarnya dia yang berakhlak mulia sedang berusaha untuk bertakwa. Dan ini adalah fondasi dari seluruh kebaikan. Dari seluruh kebaikan. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini untuk masalah takwa ya, sudah kita anggap selesai. Kita sekarang lanjut tadi halaman 16 Bu ya. Lanjut ke halaman 16. Tadi itu 3 kaidah yang perlu kita ingatkan ya. 3 kaidah tadi itu yang perlu untuk kita ingat-ingat. Yang pertama tadi kaidah yang pertama bahwasannya kebaikan itu, kesolihan tidak bisa didapatkan kecuali dengan 2 poin. Yang pertama adalah taufik dari Allah, yang kedua adalah usaha. Kemudian kaidah yang kedua, bahwasannya sumber dan pondasi dan pangkal kebaikan dan ketaatan adalah kitab Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi patokannya wanita itu soleh atau tidak, timbangannya adalah Quran dan sunnah. Ya, timbangannya bukan majalah, bukan YouTube, ya, bukan ya postingan-postingan FB dan lain sebagainya. Tapi sumbernya, pertimbangannya adalah Quran dan sunnah. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwasannya pondasi dari seluruh ketaatan ya, yang dibangun di atasnya seluruh keutamaan dan kesempurnaan adalah merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa kok sama suamimu nggak pernah marah-marah? Ya, karena kalau aku marah-marah, ya itu dilarang dalam agama kita. Nah, misalnya kayak gitu. Kamu kok sama suamimu kenapa kok ngomongnya lembut banget? Karena kalau aku teriak-teriak itu dilarang dalam agama kita. Nggak boleh wanita kok berteriak-teriak. Ya, memang ada sebagian dai yang menyampaikan hadis bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah dimarah-marahi bentak-bentak sama istrinya Bu ya. Kalau nggak salah itu yang jadi senjata pamungkasnya pada ibu-ibu itu ya. Senjata pamungkasnya ibu-ibu kalau mau marahin suami. Umar bin Khattab aja kalau misalnya dimarahin, dianya diem aja. Ya kan ada kisahnya seorang badui yang berantem sama istrinya. Ya, istrinya kok bentak-bentak suaminya, naik suaranya marah-marah sampai banting-banting. Akhirnya si badui ini ngomong sama istrinya, kamu akan saya adukan ke Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Si badui ini sampai depan rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baru mau ngetuk, baru mau salam, ternyata ya dari luar terdengar suara bahwasanya istrinya Umar lagi marah-marah sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Akhirnya si badui ini pun heran, wah, bukan cuman aku ternyata yang diseneni kalau bojoku ya. Ternyata Amir Mukminin Umar bin Khattab pun yang segarang itu, yang sekasar, yang setegas itu, yang begitu menakutkan, dia juga ternyata kalah sama istrinya. Ya, sampai-sampai bagian ustadz banyak yang bilang bahwasanya ya yang paling hebat daripada jenderal itu siapa? Istrinya jenderal gitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab kemudian baru keluar rumah. Ya, si badui bertanya, wahai Umar, kamu kok dimarahin sama istrimu kok diam saja? Maka Umar mengatakan, bagaimana aku mau nggak diem? Bagaimana aku mau membantah istriku? Lawang istriku saja dia sudah banyak jasanya. Dia yang melahirkan anak-anakku, dia yang begini-begini aku, yang mencucikan baju, yang masak buat aku, yang membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ya.
Maka kalau misalnya dia lagi marah, ya wes, ya kita harus ngalah saja. Ya, memang betul sikap yang seperti itu adalah sikap yang bagus, tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang bahkan sebagian ulama mengatakan, di antaranya Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan hadis ini tidak ada asalnya, palsu katanya. Nah, jadi jangan dijadikan senjata pamungkas lagi, Bu, ya. Nggak ada asalnya bahwasanya Umar bin Khattab itu katanya dimarah-marah sama istrinya, ya itu katanya hadis yang tidak ada asalnya. Tapi tetap ya namanya laki-laki nanti akan tetap kita bilangin, Bu, bukan cuma ibu-ibunya ya. Tapi namanya ibu-ibu karena ini sekarang kajiannya kajian ummahat, kajian wanita sholihah, maka seorang wanita sholihah, kata Ustaz Nuzul Dikri ya, dia mengingatkan, Ustaz Nuzul sampai bilang ya, membantah, melawan ya itu bukan sifat, bukan tabiat wanita. Ya, wanita tidak layak untuk berlaku seperti itu, tidak layak. Nah, tidak layak sama suaminya kok bentak-bentak, kok ngelawan ya, kok membantah, itu tidak layak wanita seperti itu. Wanita yang sholihah akan tetap selalu berusaha untuk menenangkan hatinya, menenangkan lisannya, menundukkan dirinya di hadapan suaminya. Ya, ini adalah ciri wanita sholihah. Karena ibu-ibu sekalian yang perlu kita ingatkan, kita bergaul dengan suami, sebenarnya kita bukan bergaul dengan suami. Kita bergaul dengan suami, sebenarnya kita sedang bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ngasih pahala kita, yang ngasih hukuman kita bukan suami. Suami paling cuma ngasih hadiah, itu pun kalau suaminya peka. Ya, suami paling ngasih hadiah setahun sekali, atau ada yang 2 bulan sekali, ada yang tunggu momen-momen tertentu. Tapi hadiah dari Allah, pahala dari Allah itu tidak terhingga, itu lebih besar. Ya. Maka harus kita ingatkan di sini, ketika seorang istri, seorang ibu berusaha untuk baik sama suami, jangan sampai pikirannya saya berbuat baik sama suami biar suami juga bisa berbuat baik sama saya. Ya. Itu bagus ya, akan tetapi niat kita bukan seperti itu. Kamu kenapa kok baik banget sama suamimu padahal suamimu jahat? Soalnya Allah memerintahkan seperti itu. Ya. Kamu kok kalem banget sama suamimu padahal suami itu orangnya kasar loh. Ya. Soalnya Allah yang nyuruh aku begitu. Kamu kok masih mau ngelayanin orang kayak gitu padahal suami itu kan gak romantis. Ya. Karena Allah yang menyuruh, bukan suami yang minta. Tapi ya suaminya tetap pengen seperti itu ya. Tapi Allah lah yang mewajibkan kita untuk kemudian taat, patuh sama suami, berlaku yang lemah lembut terhadap suami. Ya. Allah yang memerintahkan Allah. Maka kita minta pahalanya sama Allah. Kalau suaminya nggak bisa ngasih, ya banyak-banyak bersabar, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang meminta. Ya. Kalau kita berdoa sama Allah, pasti ada 3 kemungkinan. Entah itu dikabulkan di dunia, atau diganti di dunia dengan balasan yang mirip tapi nggak sama, atau disimpan doanya nanti di akhirat sama Allah. Ya Allah, aku ingin suamiku jadi orang yang sholih, tapi ternyata di dunia sampai mati suaminya tetap jahat. Apakah Allah tidak mengabulkan doanya? Allah tetap kabulkan. Kapan? Ternyata Allah sediakan suami yang soleh itu di surganya. Karena kesabaran dia menghadapi suami yang tidak soleh selama berada di dunia. Ya, maka kita ingatkan bahwasannya ketika kita bergaul dengan suami, sebenarnya kita sedang bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kita berumah tangga, sebenarnya kita sedang berusaha untuk bertakwa. Ya, menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rumah tangga. Ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ya, halaman 16. Halaman 16 yang paling bawah. Wa awwalu ma abda'u bihi, dan ya, sebagai permulaan kita memulai dengan majaa, apa yang terdapat, apa yang datang fi suratin nisa, di surat An-Nisa. Ya, awwalu ma abda'u bihi, dan ya, hal pertama yang
Aku memulai dengannya, yang kita mulai pembahasannya di sini. Ini mulai kita memasuki tentang temanya tentang istri, ciri-ciri istri solihah ya. Kalau tadi kaidah-kaidah, nah sekarang mulai ke ciri-cirinya. Majaa fi suratin nisa, yaitu apa yang terdapat di surat An-Nisa. Fi dzikri, dalam penyebutan sifat zaujatis salihah, sifat-sifat istri salihah. Ya, ini patokan pertamanya. Kita memulainya dengan sebuah ayat dalam surat An-Nisa. Qala Allah Ta'ala, tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya, silakan dibaca Bu, fasolihatu, silakan dibaca sendiri-sendiri ya. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, halaman 16 sampai halaman 18 itu fasolihatu, maka sesungguhnya wanita yang solihah itu, bagaimana sih wanita yang solihah? Tuh disebutkan qanitatun, orang yang patuh taat sama Allah, hafizatun lil ghaibi, ya, yang hafizat menjaga hak-hak suaminya. Kalau qanitat berarti hubungannya dengan Allah. Kalau hafizat berarti hubungannya dengan suaminya. Ya, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian menjaga hak-hak suaminya. Lil ghaibi, ketika suaminya tidak ada. Bima hafizallah, dengan penjagaan dari Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ringkas tapi padat ya. Ayat yang ringkas tapi padat. Bahwasanya wanita yang soleh itu kalau kata Allah Subhanahu wa ta'ala fas-shalihat, maka wanita yang soleh itu yang bagaimana ya Allah? Qanitat adalah wanita yang taat sama Allah. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah, yang menjaga hak-hak suaminya. Jadi bukan cuma taat sama Allah tapi juga menjaga hak suaminya. Bukan cuma menjaga hak suami tapi juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan wa subhanallah, maha suci Allah, hadzal juz'u minal ayati, bagian daripada ayat ini datang ala majami'il umuri fi hadzal bab, ya, dengan mengumpulkan seluruh pembahasan fi hadzal bab, dalam bab kita ini. Wastau'aba, dan mencakup bidalalatihi wa jam'ihi, ya, dan mencakup pendalilan tersebut kulla sifatin fadilah, segala macam sifat-sifat utama, wa na'tin karimin, dan sifat-sifat mulia, dil mar'atis sharihah, untuk wanita soleh. Ini masya Allah ya, ini ayat yang singkat ya, tapi ternyata mencakup seluruh ya pembahasan kita dalam hal ini. Di bawahnya Rabbul alamin yaqul, Rabbul alamin, Rabb semesta alam berkata, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bihada, dengan ayat ini, wasafallahu azza wa jalla as-salihah. Allah mensifati, wasafa, Allah menyebutkan sifat-sifat atau mensifati ya seorang wanita as-salihah, wanita yang salehah. Berikutnya, ma sifatuha, apa itu sifatnya? Ma hilyatuha, apa itu perhiasannya? Perhiasan wanita salehah itu apa? Ma na'tuha, apa itu ciri-cirinya? Qala Rabbul alamin, Allah mengatakan qanitat, yaitu wanita yang patuh taat kepada Allah, hafizat, menjaga hak-hak suaminya, lil ghaibi, ya, ketika suaminya tidak ada saja wajib dijaga haknya, apalagi ketika suaminya ada, maka lebih wajib lagi. Bima hafizallah, semuanya dengan penjagaan dari Allah, artinya dengan taufik dari Allah Subhanahu. Ini ada perinciannya nanti ya. Kemudian bawahnya fadallana hadan nassul karimul mubaraku,
fadallana, maka telah menunjukkan kepada kita. Hadan nasul karim, nas yang mulia, al-mubaraku, yang diberkahi ini, yang penuh berkah ini. Ala anna zaujata salihah, bahwasannya, ala anna, bahwasannya, au zaujata salihah, istri yang salihah itu, hiya adalah man jama'at, yang mengumpulkan, jama'at, yang mengumpulkan, baina, antara sifataini, dua sifat ini. Antara dua sifat ini. As-sifatul ula, sifat yang pertama, tata'allaku bisilatiha birabbiha. Tata'allaku artinya berkaitan, bisilatiha dengan ikatannya, birabbiha dengan Rabbnya. Sifat yang pertama berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan Rabbnya. Ya, hubungan ibu-ibu, hubungan para istri dengan Allah. Jadi ciri yang pertama adalah berkaitan dengan Allah. Wasifatu tsaniyah, dan sifat yang kedua, tata'allaku berkaitan, bisilatiha dengan hubungannya, biba'liha atau zaujiha, dengan suaminya. Ya, jadi yang pertama berkaitan dengan hubungan Allah dengan wanita tadi, dengan Allah. Kemudian yang kedua, hubungan dia dengan suaminya. Kemudian bawahnya, amma silatuha bi rabbiha, adapun hubungan dia dengan Rabbnya, fa fi qoulihi subhanahu, yaitu terdapat dalam firman-Nya, kata Allah, qanitat. Apa itu qanitat? Ya, artinya ada di sampingnya, ada di berikutnya. Kita bacakan, wal qunutu huwa, qunut adalah, qunut ini pakai tak Bu ya, jangan salah baca, kalau pakai to nanti beda lagi. Wal qunut itu artinya taat patuh. Kalau qunut pakai to artinya putus asa. Jadi bukan wanita yang soleh itu kok putus asa gitu ya, bukan. Jadi wanita yang soleh adalah yang taat patuh. Wal qunutu huwa, dan qunut artinya al-mudawamatu. Al-mudawamah artinya berkesinambungan atau apa ya? Konsisten. Berkesinambungan terus menerus ya. Kalau kita kontinuitas. Berkesinambungan ala taatillah, dalam ketaatan kepada Allah. Terus menerus taat kepada Allah, itu artinya qunut. Wal muhafazatu, dan penjagaannya, dan juga menjaga ala ibadatillah, dan penjagaan dalam ibadah kepada Allah. Wal iltizam artinya melazimi. Melazimi itu berarti apa ya? Sama saja ya, konsisten, melazimi taatillah, ketaatan kepada Allah. Wal inayah, dan juga perhatian, bi faraidil Islam, dengan faraidil Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam. Wa wajibatid din, dan juga kewajiban-kewajiban dalam agama. Kullu dzalika, semua itu dakhilun, termaktub ya, tahta qaulihi, di bawah firman Allah Subhanahu wa taala, qanitatun. Kemudian sambungannya itu sama ya. Fal qunutu huwa, maka qunut itu adalah al-mudawamatu 'ala ta'ati, halaman 20. Al-mudawamatu 'ala ta'ah, terus menerus berada dalam ketaatan.
wal mulazamatu lil ibadah, dan juga konsisten dalam ibadah, wa adamul ihmal, dan tidak lalai dalam ibadah, wa adamu idha'atiha, dan tidak menyia-nyiakan ibadah. Ya, jadi kunut, ciri wanita yang solihah itu pertama cirinya ada ciri yang berkaitan dengan Rabbnya. Cirinya apa? Dia adalah wanita yang selalu taat, konsisten, tidak pernah meremehkan ibadah, tidak pernah meremehkan ibadah. Sholat, wahnya sholat, dia sholat tepat pada waktunya. Sholat subuh, waktunya sholat subuh, sholat subuh. Sholat maghrib, sholat maghrib. Ya, jangan sampai kita lalai menyia-nyiakan waktu sholat. Ya, ketika sudah mau habis waktunya maghrib, ya sibuk masak. Ya, alasannya masak, kenapa kok masak? Saya mau menyiapkan makanan yang enak untuk suami saya. Kenapa kok begitu? Karena dalam rangka agar suaminya senang, suaminya betah di rumah. Ya, tapi kok kamu telat sholatnya? Ya kan saya lagi sibuk. Ya, akhirnya sudah mau masuk waktu isya, baru dia mandi, berberes. Ya, ketika sudah mau adzan, baru kemudian sholat maghrib. Ini waktunya sudah mau habis, berarti dia ya menyia-nyiakan sholat dari waktunya. Ya, bangun subuh malas-malasan, ya. Alasannya apa? Tadi malam habis melayanin suaminya, akhirnya alasannya jadi alasan bangun subuhnya malas-malasan, ya. Enggak mau mandi, ya, enggak mau wudu, enggak mau kena air. Akhirnya sholat subuhnya kapan? Jam 6 sudah waktunya matahari terbit, baru dianya sholat. Jadi taat sama suami jadi alasan supaya dia enggak mau taat sama Allah. Jadi wanita yang sholihah bukan hanya wanita yang sholihah untuk suaminya, tapi terlebih lagi bagi yang menciptakan suami bagi dia, yang menyediakan suami bagi dia, yang menjodohkan dia dengan suaminya. Kalau kita bersyukur punya suami, maka kita harus bersyukur. Kita harus benar-benar mewujudkan syukur itu dengan beribadah kepada Allah. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepadaku suami yang sholih, suami yang taat, suami yang rajin sholat, suami yang rajin bekerja, mencari nafkah, suami yang rajin baca Quran. Ya Allah, ya, aku akan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Ya, jadi ini dulu, sampai di sini dulu kita cukupkan, karena memang kalau terlalu lama, terlalu panjang juga tidak baik sepertinya. Ya, sedikit-sedikit yang penting dipraktekkan ya ibu-ibu sekalian. Ingat bahwasanya ciri wanita soleh yang pertama, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan, menjaga ibadah. Ya, rajin untuk sholat, ya. Kalau misalnya malas-malasan sholat sunnah, malas, setidaknya sholat wajibnya dijaga, minimal tepat waktunya. Ya, baca Al-Quran, sempatkan membaca Al-Quran. Ya, dan jaga semua hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jaga auratnya. Menjaga aurat itu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Diharapkan ibu-ibu sekalian untuk benar-benar kita memahami, kemudian berusaha untuk mempraktekkan sedikit demi sedikit apa yang kita kaji. Jangan sampai kita lama ngaji, lama ikut kajian, tapi sifat kita nggak ada perubahan sama sekali. Sama Allah, sama suaminya masih sama seperti ketika kita belum ngaji. Ya. Nah, kita cukupkan. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditunggulkan, ya. Insyaallah kalau bisa kita jawab, kita akan jawab. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.